أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah dalam rangka untuk lebih kenalnya kita kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Tentu sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal dengan baginda Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa sayang kepada beliau, dan beliau pun nggak mungkin juga sayang kepada kita. Karenanya mengenal adalah hal yang paling mendasar. Mengenal Rasulullah SAW adalah hal yang mendasar, harus kita pahami agar kita tumbuh mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita awali dulu dengan bersolawat bil qulub. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Rasulullah dan Rasulullah SAW pun dekat di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa abadani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abadani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dalam kitab ini sudah bab yang ke-3. Kita membahas tentang kondisi masyarakat Arab di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ada satu masa, satu peradaban di zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Kenapa disebut sebagai zaman kebodohan? Karena zaman itu adalah zaman di mana sama sekali tidak ada yang kenal dengan Tuhan, dengan pencipta alam. Kalaupun kenal kemudian salah di dalam pemaknaannya.
disebut sebagai zaman jahiliyah. Jadi zaman kebodohan. Zaman yang dimana satu, mereka tidak kenal dengan Tuhan. Karena tidak kenal dengan Tuhan juga tidak bisa beribadah secara benar, tata cara dan bagaimana etikanya kepada Tuhan. Kemudian di dalam perilaku kesehariannya pun ini di luar logika akal sehat kita. Ini namanya jahiliyah. Nanti kita bisa tahu di mana letak kebiasaan-kebiasaan mereka yang di luar logika sehat manusia. Ini satu gambaran dalam masa kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum dilahirkan. Jadi di antara hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka yang di luar logika manusia adalah memandang rendah kaum wanita. Ini di antara hal-hal yang di luar logika manusia adalah mereka sangat memandang rendah kaum wanita. Jadi kalau ada seorang perempuan yang kemudian itu melahirkan, mereka itu senantiasa nunggu-nunggu. Ketika yang ditunggu itu ternyata lahir seorang perempuan, maka gelonya luar biasa. Mereka kemudian ketika melihat bahwa yang dilahirkan adalah seorang wanita, maka rasanya sudah runtuh, tidak ada masa depan. Karena apa? Mereka memang dalam kondisi dan zaman yang susah, di tengah padang pasir gurun, yang mereka itu menginginkan sebuah kekuatan untuk eksis dalam hidupnya. Makanya ketika yang lahir itu seorang anak laki-laki yang dianggapnya bisa mempertahankan eksistensi hidup, bisa mempertahankan eksistensi keluarga dari serangan-serangan orang lain atau serangan-serangan musuh, serangan-serangan dari kelompok dan suku lain, mereka bangga. Artinya apa? Mereka seolah-olah mendapatkan kekuatan baru. Tapi ketika yang dilahirkan perempuan, ini malah justru dianggapnya sebagai aib. Ini potret zaman dulu itu luar biasa. Bahkan digambarkan di dalam surat Takwir, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dalam surat Takwir bisa dicek ayatnya, wa idzal mau'udu, dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat kemudian ditanya. Artinya apa? Bahwa ada kebiasaan tradisi orang-orang dulu. Ketika yang lahir seorang anak perempuan itu kemudian dikubur hidup-hidup. Ini gambaran yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam surat An-Nahl itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Ini sangat jelas satu gambaran potret di mana orang-orang dulu itu ketika ada seorang perempuan itu hamil tua mau melahirkan, ini digambarkan wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila seorang dari mereka diberikan kabar kelahiran,
bil unsa dengan kelahiran anak perempuan. Jadi bisa dicek surat Al-An'am, surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ya, bisa dicek ayatnya biar kita itu melihat langsung. Surat An-Nahl ayat 58 59. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum, dan apabila diberikan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka, bil unsa dengan kabar kelahiran anak perempuan, maka zalla wajhuhu, wajah-wajah mereka menjadi gelap muram. Yang asalnya itu senang pengen punya anak, pengen lahir, ada anak sudah mau lahir, istrinya sudah mau melahirkan, tapi ketika dikabarkan bahwa yang dilahirkan anak perempuan, ini dikabarkan, disampaikan oleh Quran, zalla wajhuhu, wajahnya jadi gelap, wajahnya jadi muram, gak suka, bahkan cenderung marah yang padam. Kemudian muswaddau wa huwa kadzib. Jadi mereka wajahnya itu hitam, murka, marah. Wa huwa kadzib, dengan marah yang sangat. Ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan terhadap satu gen tertentu atau satu kelompok tertentu, yaitu namanya wanita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW memandang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini satu perubahan paradigma berpikir yang luar biasa. Dari merendahkan perempuan dianggap sebagai barang, bisa dibarter dengan apapun, kemudian disejajarkan posisinya dengan wanita. Ini tentu rasa kesyukuran kita terhadap baginda Rasulullah dengan ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi Allah menganggap sama siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya kemudian dalam hadis-hadis itu Nabi menyamakan diantaranya hadis tentang mencari ilmu itu sama derajatnya. Kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini langsung disebut oleh Nabi SAW, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, hukumnya wajib atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap individu muslim laki-laki, wa muslimatin, dan individu muslim perempuan. Padahal kalau dalam tata bahasa Arab, kalau disebutkan muslim itu sebetulnya ya laki-laki ya perempuan itu sudah tercakup. Tapi supaya lebih jelas lagi, kemudian Nabi itu menambahkan ala kulli muslimin wa muslimatin. Agar apa? Ada penegasan bahwasanya memang laki-laki dan perempuan statusnya sama, hubungannya sama, atau tingkatannya sama, tidak ada perbedaan. Bahkan Nabi mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ukurannya adalah atqakum, ketakwaan kita kepada Allah. Perempuan yang takwa maka akan derajatnya naik di hadapan Allah. Seorang laki-laki meskipun dia kuat, punya kuasa, punya apapun, tapi ketika tidak punya takwa, maka derajatnya lebih rendah daripada binatang, bahkan balhum adhal, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini
Nabi SAW dalam ajarannya adalah mensejajarkan status kita, mengangkat derajat, harkat dan martabat seorang perempuan. Bahkan Quran itu punya apresiasi sendiri terhadap perempuan. Ada surat yang namanya An-Nisa, perempuan, gak ada surat Ar-Rijal. Nah, jadi surat saja penamaannya Allah kasih apresiasi untuk perempuan. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, apresiasi dan penghargaan atas perempuan itu, beliau mengatakan bahwasanya An-Nisa imadul bilad, fa iza fasadat jasadul fasadat bil al bilad. Kata Nabi SAW bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Jadi tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, kata Rasulullah SAW, kalau para wanitanya itu adalah solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilarnya kencang, pilarnya kuat, maka negara akan menjadi kuat. Tapi ketika seorang perempuan atau perempuan-perempuan dalam satu kaum, dalam satu negara itu kemudian dia tidak punya keimanan, ketakwaan kepada Allah, maka runtuhlah daripada bangunan negara itu. Jadi apresiasi syariat, apresiasi Islam terhadap perempuan itu luar biasa. Jadi An-Nisa imadul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Jadi beberapa apresiasi Allah di Quran juga ada nama surat yang namanya An-Nisa. Nabi juga mengatakan perempuan adalah tiangnya suatu negara. Jadi sekali lagi, ukuran daripada kemuliaan bukan gender, bukan laki-laki karena keperkasaan atau kekuatannya, juga bukan karena perempuan. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Banyak sekali dalam keterangan-keterangan sejarah itu orang-orang perempuan meskipun di lingkungan orang-orang yang zalim. Seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun kan zalimnya luar biasa, kekuasaannya mutlak, kemudian membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Setiap ada anak laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Ini kan kejamnya luar biasa. Tapi di tengah-tengah Fir'aun, keluarganya, bahkan menjadi istrinya, ada seorang perempuan yang sangat solehah. Namanya siapa, Bu? Asia. Asia itu istrinya Fir'aun, yang luar biasa. Meskipun suaminya itu kafir, meskipun suaminya bahkan melebihi dari kafir karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan zalim, sangat kasar, sangat luar biasa kejamnya. Tapi di tengah-tengah itu ada seorang perempuan solihah yang luar biasa, yang kemudian menjadi backingnya atau merawat Nabiullah Musa alaihissalam dari kecil sampai dewasa. Ini membuktikan bahwasanya kita memang hidup itu ya kadang-kadang berada di tengah-tengah orang zalim. Alhamdulillah kita syukur itu di tengah-tengah orang baik, di keluarga yang baik, di masyarakat yang baik, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah dengan baik, mudah. Ya karena tadi nikmat yang luar biasa. Tapi coba kita bayangkan andai kata menjadi Asia, pasti tekanan batin. Suaminya begitu, tapi dianya menjadi orang-orang ini. Jadi
Allah memandang kebaikan, keburukan itu bukan dari gendernya, dari jenis kelaminnya, tapi dari tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini ayat supaya menjadi tambahnya syukur kita. Tambahnya syukur kita apa? Ya kita sudah sejajar. Laki perempuan itu tidak ada bedanya. Yang laki-laki bisa belajar, bisa sekolah, alhamdulillah. Yang perempuan juga tidak kalah. Bahkan yang perempuan itu yang sekolahnya mentok sampai S3, profesor, doktor juga tidak kurang. Perempuan yang punya keahlian skill tertentu juga tidak kurang-kurang. Ini menandakan bahwasanya janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu minkum, terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilm, dan bagi orang yang diberikan ilmu, dikasih apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik laki maupun perempuan yang punya basic keilmuan, pasti derajatnya di mata Allah dinaikkan, pasti tinggi, bobotnya tinggi. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu pasti berbeda. Makanya kemudian para pahlawan-pahlawan kita di dalam mensejajarkan harkat martabat wanita juga luar biasa. Kita tidak kurang-kurangnya pahlawan perempuan. Ada Kartini yang dulu ketika di zaman penjajahan itu orang perempuan itu dianggapnya kocowinking, jadi teman belakang saja. Nah, jadi seolah-olah nggak berdaya. Ya hampir seperti zaman sebelum baginda Rasulullah dilahirkan. Jadi perempuan itu marginal. Perempuan itu dianggapnya hanya teman belakang saja, tidak punya daya. Maka dengan perjuangan R.A. Kartini kemudian beliau mensejajarkan. Dia pengen belajar, dia pengen ngaji. Luar biasa, perempuan zaman itu mendobrak dengan pengen ngaji sampai dia itu punya guru spiritual, guru ngajinya, seorang tokoh ulama besar yang kita kenal dengan Mbah Soleh Darat. Itu gurunya R.A. Kartini, guru ngaji. Dan Mbah Soleh Darat itu gurunya para ulama-ulama di tanah Jawa. Jadi seperti Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, kemudian yang mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, juga muridnya Mbah Soleh Darat. Itu makamnya di Bergota. Ini kalau kita ini Muslim, orang Semarang, kok nggak tahu? Jadi kapan-kapan mungkin ziarah, karena itu gurunya guru-guru kita. Itu gurunya para kiai-kiai kita, Mbah Soleh Darat, termasuk gurunya Raden Ajeng Kartini. Jadi beliau, Mbah Soleh Darat itu asli Jeporo, tapi kemudian wafat karena tinggal lama di Semarang. Wafat kemudian di Semarang, dimakamkan di Bergota. Sudah pernah ke sana? Ya. Jadi ziarah itu penting supaya kita kenal dengan sejarah itu sendiri. Kita kenal dengan guru-guru kita. Kita kenal dengan gurunya guru kita. Itu Mbah Soleh Darat. Dan banyak karangan-karangan, termasuk karangannya R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu terinspirasi dan banyak dimotivasi oleh beliau, oleh Mbah Soleh Darat. Jadi dengan mendobrak itu kemudian apa? Peradaban mulai berubah. Orang perempuan, anak-anak perempuan itu sudah mulai kemudian sekolah. Sampai sekarang ini sudah hampir gak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Dan
Dan itu sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW yang mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi hukumnya wajib bagi muslim baik yang laki-laki maupun perempuan untuk belajar. Maknanya apa? Ya kalau kita ini baik laki-laki maupun perempuan nggak mau belajar, ya hukumnya berdosa. Karena apa? Kebodohan itu diantara dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya syirik saja, tapi bodoh, tidak tahu, apalagi tidak tahu terhadap pencipta kita yaitu Allah, itu dosanya dosa besar. Para ulama di dalam kitab-kitab tauhid itu menyebutkan awal wajibil alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Jadi kewajiban pertama seorang manusia sebelum ada kewajiban sholat, sebelum ada kewajiban zakat, sebelum ada kewajiban puasa haji, wajib pertama kali bagi manusia adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah. Kalau nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun media digelar begitu luar biasa, sarana pendidikan yang begitu luar biasa, tinggal pilih, majelis-majelis ilmu juga di mana-mana, kok sampai tidak kenal Tuhan, ini ya kebangetan. Makanya kewajiban pertama adalah ma'rifatul ilah bistiqoni. Jadi kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah, bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya, dengan sefaham-fahamnya, dengan sedetail-detailnya. Itu kita kenal dengan Allah. Makanya para ulama memudahkan kita. Ada kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya, ada Asmaul Husna. Hafal Bu? Insyaallah. Kita baca Asmaul Husna ini. Bismillahi badana walhamdulillah rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana allama suduna ridhoka matlubuna dunyana wa urona ya Rabbanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jallu ya Karim ya Raqibu ya
ya batin, ya wali muta'ali, ya barru, ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya raufu, ya malik, malikal mulki, dzal jalali wal ikram, ya muqsitu, ya jami', ya ghaniyu, ya mughni, ya mani'u, ya dhar, ya nafi'u, ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya waris, ya rasyidu, ya sabur, azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna, ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nusanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a warizqa wasi'a halala thayyiba wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna ani syarri ba'idna wa qurba rajauna akhiran nilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana, salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu di antara Allah cara mengenalkan diri kepada kita. Jadi mengenalkan kepada kita dengan asma-asmanya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifat, supaya apa? Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada ayat yang tadi, satu gambaran di mana kondisi ketika zaman jahiliyah, ketika orang melahirkan seorang perempuan itu zalla wajhu muswadda wa huwa kadhib, wajahnya begitu hitam, padam, marah. Kemudian apa? Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Setelah raut wajah mereka itu sangat marah dan digambarkan hitam, kemudian apa? Yatawara minal qaum, mereka lalu menyembunyikan diri. Jadi informasi kelahiran anaknya disembunyikan, anaknya sendiri kemudian disembunyikan.
Disebabkan apa? Buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Jadi mereka kalau kemudian menyampaikan bahwa telah lahir seorang perempuan, itu dianggap berita buruk, kabar yang buruk. Min su'i ma busyira. Jadi gambarannya mereka itu yang gak suka. Kemudian disampaikan oleh Al-Quran, ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi pilihannya mereka di zaman itu, apakah tetap akan memelihara anak perempuan yang dilahirkan itu dengan konsekuensinya menanggung kehinaan selama hidupnya, atau akan am yadussuhu biturab, memendam atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu dengan tanah. Ini kan gambarannya sudah nggak mentol, di luar logika kemanusiaan. Lawang anak-anaknya sendiri kok dikubur sendiri. Ini gambaran yang real. Makanya disebut sebagai jahiliyah. Mereka diberikan akal pikiran tapi nggak bisa mencerna mana yang akal sehat, mana yang akal setan. Jadi sebegitunya. Dan pilihannya dua. Kalau dia merasa sayang terhadap anaknya, berarti dia itu kemudian tetap diberikan makan sampai dewasa, tapi konsekuensinya dia merasa dikucilkan atau dia seperti mendapatkan kehinaan dalam hidup. Jadi pilihannya disampaikan oleh Quran, ayumsikuhu ala hunin, dia tetap menjaga merawat anaknya dengan konsekuensi mendapatkan cemoohan dan hinaan, am yadussuhu fiturab, atau dia kemudian mengubur hidup-hidup bayi anak. Ya kan? Kalau zaman sekarang ya sudah dilaporkan ke polisi. Karena apa? Ini betul-betul di luar logika akal kemanusiaan. Bahkan sahabatnya Rasulullah SAW namanya Umar bin Khattab, itu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi ketika punya anak perempuan dikubur hidup. Itu sahabat Umar waktu belum masuk Islam. Makanya ketika masuk Islam pada suatu ketika itu pernah beliau itu dalam satu kesempatan guyu-guyu dewe, habis itu nangis sendiri. Jadi dalam satu kesempatan Umar itu pernah terlihat habis senyum-senyum kemudian nangis. Ketika ditanya, "Wahai Umar, kenapa engkau senyum-senyum habis itu kok nangis?" Kata Umar, "Ya, saya senang karena alhamdulillah sekarang mendapatkan nur cahaya yang luar biasa, yaitu dinul Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Saya menangis karena saya mengenang zaman jahiliyah dulu ketika aku pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuan." Maka begitu gelonya sahabat Umar. Karena apa? Kenapa dari dulu tidak masuk Islam? Agama yang logis, agama yang masuk akal, dan memang agama yang memerdekakan akal pikiran kita. Itulah Islam. Dan itulah Al-Quranul Karim. Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada baginda Rasulullah SAW, bukan tongkat atau bukan hal-hal yang luar biasa yang lain, tapi Allah memberikan mukjizat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah obat pikiran dan hati kita, supaya pikiran kita itu sehat, logika kita itu logika yang sehat, hati kita juga hati yang sehat. Ini Quran. Dan Quran tidak ada satu ajaran pun yang melenceng dari akal sehat. Gak ada.
Semua ajaran-ajaran dari Al-Quranul Karim kalau dicerna dengan akal sehat itu selaras, lurus dengan akal sehat, sebanding dengan akal sehat. Tidak ada yang kemudian ini dengan akal sehat itu bertentangan, gak ada. Quran itu tidak ada ajaran yang bertentangan dengan logika, akal waras, akal sehat kita. Hanya siapapun yang kemudian baca Quran, menteladani Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran, insya Allah jadi orang yang waras, sehat pikir. Ini pasti. Jadi kenapa Allah sampaikan ini? Supaya kita tambah syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah kita ini hidup ya sudah dikasih merdeka segalanya, kita bebas untuk melakukan kebaikan apa saja. Dari mulai mencari ilmu, belajar, mengaji, ibadah, sekarang tidak ada hambatannya. Maka kewajiban kita adalah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat merdeka itu luar biasa. Merdeka kita bisa apa saja untuk berbuat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan kemerdekaan kepada baginda Rasulullah SAW, itu kan sangat jelas sekali tujuannya. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Jadi kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad fatham mubina, kemerdekaan yang sangat nyata. Ini termasuk juga kepada kita. Ketika kita diberikan kemerdekaan yang sangat nyata, gitu, ya mau tidak mau harus bersyukur. Karena apa? Tujuannya Allah ngasih kemerdekaan, satu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepada kalian. Ma taqaddama, dosa-dosa kesalahan masa lalu, wa ma ta'akhkhar, atau dosa-dosa yang akan datang. Ini merdeka luar biasa. Makanya kita mensyukuri kemerdekaan itu ya tidak hanya sekedar hura-hura, tapi punya kesadaran bahwa ini ya Allah, engkau berikan kemerdekaan sekaligus engkau berikan maghfirah kepada kita, kepada bangsa kita. Ini kan bukan hal yang sepele. Dan ini sangat jelas, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dalam surat Al-Fath itu disebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya merdeka kata Allah, waliyutimma ni'matahu 'alaik, untuk menyempurnakan nikmat. Jadi kita itu rasanya masih ada yang kurang, meskipun diberikan oleh Allah harta mungkin 7 turunan gak habis, harta yang berlimpah. Tapi kalau nikmat kemerdekaan ini dicabut oleh Allah, rasanya nggak ada apa-apanya, harta yang berlimpah. Kalau nikmat kemerdekaan itu dicabut, itu rasanya itu ya nggak sempurna nikmat itu. Maka dengan ditambahi nikmat kemerdekaan menjadi sempurnalah nikmat itu. Makanya bahasanya Allah waliyutimma ni'matahu 'alaik, agar Allah menyempurnakan nikmat alaika kepada kalian. Terpenjara itu kan macam-macam. Bisa terpenjara badan kita, fisik kita, atau terpenjara psikologis kita. Meskipun tetangga banyak mau main itu rasanya malu. Kalau kita punya masalah, punya problem. Kalau kita temannya banyak, tapi kalau punya masalah itu kan terpenjara secara psikologis. Atau terpenjara secara kesehatan. Makanan banyak, tapi gak bisa nyentuh, nggak bisa makan. Karena apa? Mungkin diabetes, mungkin ada penyakit tertentu yang kemudian menyarankan nggak boleh makan ini, makan itu. Kan namanya terpenjara secara kesehatan.
Perpanjangan secara psikologis karena punya masalah dengan seseorang, mau ketemu jadi nggak berani. Punya tetangga tetapi karena punya masalah mau bertemu nyapa saja nggak berani. Atau punya masalah-masalah hukum sehingga betul-betul terpenjara. Meskipun harta melimpah, harta banyak, tapi tidak akan menjadi sempurna nikmatnya. Maka merdeka itu bagian dari yutimma ni'matahu alaih. Allah sempurnakan nikmat kita. Alhamdulillah kita makan ya bebas, jalan-jalan ya bebas, gak pakai sama siapapun karena gak punya masalah. Kita kemana-mana juga gak dicari-cari orang karena gak ada kaitan dengan hukum. Ini merdeka luar biasa. Maka patut bagi kita syukuri biqauli alhamdulillah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran itu kemudian dipotret di dalam Al-Qur'an. Begitu mirisnya zaman jahiliyah dulu. Sampai sebegitunya. Kemudian Allah sampaikan ala sa'ama yahkumun. Ketahuilah bahwasanya sangat-sangat buruk. Saat kata mayahkumun, apa yang menjadi ketetapan mereka, apa yang menjadi tradisi mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka itu betul-betul sangat buruk sekali kata Allah. Maka kemudian dirobahlah peradaban yang begitu bodoh jahiliyah itu dengan didatangkan nurul Islam, cahaya Islam, dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu peradaban yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Ini potret dari Al-Quran. Kejahilian-kejahiliahan yang lain itu misalnya zaman jahiliyah dulu ya ada dikenal tentang pernikahan. Jadi pernikahan di zaman dahulu, zaman jahiliyah itu dikenal. Ini di halaman yang ke-44 kita bisa lihat. Yang pertama ada pernikahan seperti ala sekarang. Jadi pernikahan ada orang tua atau sebagai wali, kemudian ada calon laki-laki, calon perempuan, ada saksi, ada maharnya. Ini zaman dulu juga ada. Nah, ini juga seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi meskipun beliau itu nikah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu tidak mengulangi akad nikahnya lagi. Dan para sahabat yang nikahnya itu dengan model yang pertama, artinya direstui, ada wali, ada saksi, ada mahar. Maka pernikahan-pernikahan yang seperti itu juga disahkan di dalam Islam. Makanya para sahabat yang nikahnya sebelum Islam, ketika masuk Islam tidak mengulangi pernikahannya lagi. Karena apa? Prosesnya ya sudah hampir seperti syarat atau syariat di dalam Islam. Seperti Nabi sendiri. Nabi sendiri kan nikah sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika sudah diutus membawa risalah, itu Nabi enggak mengulangi nikahnya. Atau para sahabat yang nikah sebelum masuk Islam dengan proses dan cara yang tadi, ketika sudah masuk Islam tidak mengulangi akad lagi. Karena memang di zaman jahiliyah juga dulu ada pernikahan yang modelnya hampir seperti syariat sekarang. Ada model yang kedua. Model yang kedua yaitu laki-laki berkata kepada istrinya, manakala istrinya mau berhubungan dengan orang lain, misalnya disilahkan. Kemudian ketika punya anak dengan orang lain, itu kemudian diminta pilih, mau meneruskan dengan
yang baru atau tetap dengan dia. Ini ada model seperti itu. Jadi meskipun dia sudah nikah, itu menyilahkan istrinya untuk berhubungan dengan orang lain. Ini kan juga di luar logika akal sehat. Ini cara-cara yang dilakukan zaman jahiliyah. Ada lagi cara yang ketiga, yaitu laki-laki yang banyak 10 orang atau berapa dengan satu perempuan, itu kemudian menggauli. Setelah itu kemudian misalnya perempuannya itu hamil, maka perempuannya tinggal nunjuk yang dia pilih. Kira-kira siapa yang pengen menjadi suaminya. Ini cara-cara di zaman jahiliyah. Ada lagi cara yang kemudian istrinya atau perempuannya itu dilakukan atau digauli oleh banyak laki-laki, kemudian ketua suku atau orang yang dianggap ahli mengetahui tentang nasabnya, misalnya ini mirip si A, ini hidungnya mirip si B misalnya, maka kemudian ditunjuk ini nasabnya anak ini adalah si A, ini nasabnya anak ini adalah si B. Nah, cara-cara yang seperti ini yang di luar logika manusia, yang di luar daripada akal sehat ini, kemudian semuanya dimansuh, dihapus oleh Allah dengan datangnya syariat Islam. Islam hanya kemudian membolehkan untuk adanya akdun nikah itu dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Ini orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Jadi yang pertama yang tidak boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah. Berarti ibu tiri. Ini enggak boleh. Kalau zaman dulu, kalau ayahnya meninggal dunia, itu istrinya ayah bisa diwaris oleh anaknya. Bisa diwaris oleh anaknya. Karena memang perempuan itu dianggap seperti barang. Jadi ibu atau istrinya bapak pun itu bisa diwaris oleh anaknya. Nah, Islam itu kemudian menghapus ini. Karena apa? Itu adalah satu perbuatan yang sangat buruk, keji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa perbuatan itu, kata Allah, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah, dan itu adalah seburuk-buruknya jalan, wasa'a sabila. Jadi ini yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Yang kedua kemudian diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Jadi ibu kandung sendiri juga tidak boleh. Anak-anakmu yang perempuan itu juga tidak boleh. Saudara-saudaramu yang perempuan, kakak atau adik kita yang perempuan itu juga tidak boleh. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, jadi misalnya bibi atau kakaknya bapak, itu juga tidak boleh. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, bibi atau kakaknya ibu, itu juga tidak boleh. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, jadi anaknya kakak kita berarti apa? Ponaan dari kakak kita atau ponaan dari adik kita, ponakan kita dari adik, itu juga tidak boleh. Kemudian ibu susuan atau ibu yang pernah menyusui kita, atau saudara-saudara sepersusuan, misalnya kita pernah menyusu kepada si A, maka
ketika si A itu punya anak perempuan, kita tidak boleh menikah sama anak perempuan dari si A itu. Karena apa? Karena sama-sama sepersusuan, pernah menghisap air susunya dari perempuan yang sama. Kemudian ibu-ibu istrimu, artinya mertua, ibu dari istri kita, itu juga tidak boleh untuk dinikahi. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri-istri yang telah dicampuri. Nah, anak-anak dari istri kita, misalnya istri sambung bawa anak, kemudian anaknya perempuan, itu kalau ibunya sudah dihubungi atau pernah berhubungan, itu berarti anaknya sudah tidak boleh untuk dinikah. Kecuali misalnya menikahi ibunya, belum pernah berhubungan, ibunya meninggal, kemudian karena sudah dekat menikahi anaknya, itu boleh kalau belum berhubungan. Jadi yang diharamkan adalah anak istri-istrimu dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu, maka itu sesuatu yang masih dibolehkan secara syariat. Maka tidak ada dosa untuk mengawininya, maksudnya mengawini anak-anaknya. Kemudian istri-istri dari anak kandungmu atau menantu, ini juga boleh, tidak boleh. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara. Ada perempuan kakak adik, itu nggak boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan atau waktu dihimpun dalam waktu yang sama. Misalnya kakaknya dinikah, kemudian adiknya karena cantik juga dinikah lagi, itu nggak boleh. Kecuali dalam waktu yang beda. Misalnya sudah nikah kakaknya meninggal, kemudian kalau istilah sekarang atau istilah kita turun ranjang, nikahi adiknya, itu boleh. Tapi kalau nikahi dalam waktu yang sama, kakaknya dinikah, kok adiknya juga dinikah juga, itu haram, tidak boleh. Jadi ini sangat jelas sekali di dalam Quran itu rentetan-rentetan. Soalnya apa? Kaitannya dengan nasab yang nanti akan dibangun dalam sebuah bahtera rumah tangga. Jadi perempuan-perempuan yang dihimpun dalam satu perkawinan itu enggak. Kemudian kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Kalau dulu boleh, zaman jahiliyah kakak beradik itu dihimpun dalam satu perkawinan itu boleh. Tapi kemudian dinasah, dimansuh, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diperbolehkan adalah selain daripada yang tadi. Kalau yang selain daripada tadi itu kemudian ini yang dibolehkan di dalam bangunan rumah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal talak dalam zaman jahiliyah. Itu orang menalak itu berkali-kali boleh. Talak kemudian balik lagi. Talak balik lagi. Jadi seperti untuk mainan saja. Jadi kalau pas lagi ada butuhnya dia rujuk, kalau nggak ada butuhnya dia talak. Itu dalam Islam at-talaqu marratain. Talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Kalau talak yang sudah sampai 3 itu nggak boleh rujuk lagi. Boleh rujuk kecuali ketika perempuannya itu sudah nikah lagi sama laki-laki lain dan cerai, boleh balik kepada suami yang pertama. Tapi kalau belum nikah lagi pada orang lain atau belum disetubuhi oleh orang lain, nggak boleh untuk dinikahi. Ini batasan dalam syariat Islam. Jadi ada batasan-batasan. Sehingga apa? Sehingga mengangkat derajat wanita betul-betul itu tidak jadikan sebagai mainan. Jadi
kalau pas senang digauli, kalau nggak ada butuhnya kemudian ditinggalkan. Nah, ini dijaga betul oleh syariat sampai seperti itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hal masalah hamil atau berketurunan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rizkinya. Makanya kita tidak boleh kemudian tadi seperti membunuh anak hanya karena takut tidak bisa memberikan makan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq, yang disebabkan karena takut miskin, yang disebabkan karena tidak bisa membiayai atau takut tidak bisa merumat menyekolahkan dan lain sebagainya. Ini enggak boleh. Jadi tidak boleh alasan tidak bisa untuk memberi makan kemudian sampai membunuh anaknya. Nah, ini konteks ini kemudian ini diperdebatkan oleh para ulama di dalam masalah hukumnya KB. Hukumnya KB itu kan bagian dari taqtulu auladakum. Meskipun itu belum bentuknya aulad, belum bentuknya anak. Nah, ini kemudian ikhtilafnya begini. Ikhtilafnya di dalam memahami ayat ini. Dalam ayat ini yang shorihnya, yang dilarang oleh Allah adalah taqtulu auladakum. Yang pertama, membunuh anak-anak kalian. Artinya auladakum berarti sudah menjadi bentuk anak. Kalau sudah jadi bentuk anak kemudian digugurkan, ini sudah mendapatkan taklif hukum haram, berdosa. Tapi kalau belum bentuk auladakum, belum bentuk anak, ya kalau KB itu kan belum bentuk anak. Nah, ini kemudian para ulama masih dalam kategori atau ada yang membolehkan. Karena tadi yang membolehkan dengan alasan bahwasanya ini belum bentuk anak, jadi masih dalam embrio, belum jadi aulad. Kalau sudah jadi aulad dalam medis pun tetap tidak boleh. Misalnya apa? Ada perempuan hasil hamil sebelum nikah, kemudian mau digugurkan. Dalam medis pun dokter yang punya dedikasi tinggi tentang kedokterannya pasti tidak mau untuk menggugurkan. Dan ini sudah bentuknya aulad, sudah bentuknya anak, sehingga tidak boleh untuk dimatikan, tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun, Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi dan niatannya ini yang menjadi penting. Kalau niatannya membunuh atau membatasi, atau kita khususnya ibu-ibu di dalam berkabin niatnya khasyata imlaq, takut nanti kalau sudah lahir nggak bisa membesarkan, nggak bisa ngasih anak, nggak bisa nyekolahkan. Niatan yang seperti itu nggak boleh. Jadi niatan takut nanti kalau besar, misalnya KB niatannya supaya atau takut nanti kalau anaknya banyak itu nggak bisa ngasih makan. Padahal Allah sudah jamin kita untuk makan. Maka niatan itu yang harus ditolong. Niatannya apa? Niatannya sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah mengatakan janganlah kamu memberikan keturunan yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah ini kemudian dipahami ya supaya anak kita ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kalau anak baru 1 tahun ada kan akhirnya nggak keurus. Nah, ini kemudian
dalam niatan seperti itu boleh. Jadi namanya saja KB, keluarga berencana. Jadi direncanakan. Tapi sekali lagi jangan niatan karena takut tidak bisa memberikan makan. Jadi ini yang menjadi penting di dalam syariat, bahwasanya Allah betul-betul menjamin peradaban di dalam umat manusia ini, supaya bisa peradaban ini peradaban yang baik, peradaban yang diridhoi oleh Allah. Kenapa tidak boleh niat atau berKB dengan niat tidak mampu untuk memberikan makanan? Allah sudah sampaikan sendiri, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena akulah sendiri, kata Allah, yang akan memberikan rizki kepada mereka. Jadi rizki yang sudah dijamin oleh Allah itu tidak perlu dirisaukan. Kita kewajibannya adalah ikhtiar, berusaha, dan kalau memang sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka jangan sekali-kali kemudian membunuhnya seperti tradisi kebiasaan orang jahiliyah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu tentang gambaran kondisi orang-orang jahiliyah sebelum baginda Rasulullah dilahirkan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Mungkin ada yang mau menambahkan atau didiskusikan atau ditanyakan? Jadi, monggo.